Assalamualaikum teman-teman. Mungkin teman-teman pernah mendengar pernyataan dari segelintir orang bahwa tidak perlu membaca Quran karena yang penting adalah memahami dan mengamalkannya. Atau ada yang menggugat, buat apa baca Quran kalau tak memahami dan mengamalkan isinya? Ada yang membaca Al-Quran sebagai rutinan tiap hari, ada yang membacanya sehari khatam, ada yang membacanya sebagai bacaan dalam sholat, ada juga yang membacanya dibagi-bagi, satu orang satu juz, dan sebagainya. Istilah membaca di sini maksudnya adalah melafalkan kata demi kata berbahasa Arab dalam mushaf Al-Quran, atau lazim disebut sebagai tilawah atau resitasi, bukan membaca dalam makna lebih luas yang disebut qiraah. Lalu buat apa membaca dengan membunyikan lafal-lafal Al-Quran itu kalau tidak memahami maknanya, apalagi tidak mengamalkan Quran? Nah, untuk menjawab gugatan semacam itu, saya punya beberapa jawaban logis. Tentu saja ini berdasarkan penelaahan pribadi, Anda bisa juga nggak sepakat. Ada 3 alasan logis yang mendasari kita tetap membaca lafal-lafal Al-Quran itu meskipun belum bisa memahami, apalagi mengamalkan isinya. Yang pertama adalah alasan historis. Bisa dikatakan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya teks suci yang masih tertulis dalam bahasa yang sama seperti saat ia diwahyukan, serta tersebar luas di lingkungan pemeluknya secara inklusif. Jadi tidak eksklusif dimiliki oleh beberapa gelintir elit agamawan saja. Tidak hanya dibaca oleh para imam dan para ulamanya, kaum awamnya pun bisa menjangkau teks suci tersebut. Artinya apa? Artinya adalah bahwa setiap muslim yang membaca Quran terlibat langsung dalam penjagaan dan pelestarian data sejarah utama ajaran Islam. Apalagi mereka yang menghafalkannya. Nah, proses ini menjadikan Quran terus lestari, meskipun tentu tetap ada penyesuaian dengan zaman. Misal, di zaman Rasulullah, Al-Quran masih tercecer di ingatan dan catatan-catatan berbagai media. Di masa Khulafaur Rasyidun, mulai ada kodifikasi menjadi satu mushaf yang utuh. Selanjutnya, mulai ada penambahan tanda baca, juga perbedaan cara baca atau qiraat. Terus hingga hari ini malah ada Quran berwarna sesuai tajwid, ada Quran hafalan, dan seterusnya. Tentu saja penyesuaian tersebut tidak mengubah substansi atau esensi dari teks Al-Quran, sekedar untuk mempermudah saja. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan emosional. Jika kita memang betul-betul meyakini bahwa Quran adalah kata-kata Tuhan yang diwahyukan kepada kita, maka patutlah jika kita gandrung membacanya. Bagaikan surat cinta bagi para kekasih. Mungkin Anda juga pernah mengalami sedang demen dengan penyanyi atau grup band luar negeri, kemudian Anda kerap rengeng-rengeng lagu-lagu favorit itu, bahkan sampai hafal sealbum penuh, meskipun tidak paham artinya. Ini bukan sedang membandingkan Quran dengan lagu-lagu ya, sekadar untuk menggambarkan saja. Begitulah kondisi pecinta. Jadi walaupun tidak paham artinya, dia akan terus melakukan, dia akan terus membunyikan, dia terus melafalkan apa yang dia suka itu. Ketiga, alasan psikis. Bahwa manusia butuh sistem ritual tertentu sebagai penenang dan penentram hiruk-pikuk kehidupannya, berupa teknik-teknik meditasi dan semisalnya. Nah, secara teknis Al-Quran memiliki kemampuan itu. Kalau Anda membaca Quran secara tartil sesuai dengan tata makhraj dan tajwidnya, akan ada efek fisik maupun psikologis yang akan terasa. Efek fisik berupa tata pernapasan dan tata vokal yang teratur. Hal semacam ini tidak bisa didapatkan saat kita membaca teks informatif biasa, seperti koran atau buku riset misalnya. Secara psikologis, proses resitasi Al-Quran atau tilawah Al-Quran yang serupa meditasi mantrawi ini menciptakan atmosfer ketenangan bagi pembacanya. Belum lagi jika Quran dibaca atau diresitasi dengan olah vokal yang bagus, efek psikologisnya juga akan memengaruhi para penyimak di sekitarnya. Apalagi bagi para penghafal Quran. Ada kenikmatan tersendiri ketika seorang hafidh
tilawah Quran dari hafalannya dengan tartil dan lancar, apalagi jika hal itu dilakukan sebagai bacaan sholatnya, betul-betul nikmat yang tiada bandingannya. Terlebih lagi bagi mereka yang memang mendalami tafsir Al-Quran, meskipun sudah paham isi Quran, proses tilawah sebagai ritual rutin tetap dilakukan, sebab tak jarang mereka menemukan pemahaman-pemahaman baru yang terlahir dari ayat yang sama. Ada kenikmatan ilmiah dalam momen-momen semacam itu. Nah, saya kira 3 alasan logis itu cukup menjadi hujjah atau alasan bagi kita untuk terus membaca Quran, meresitasi Al-Quran, tilawah Al-Quran hingga akhir zaman. Jika sudah bisa menerima alasan-alasan logis itu, baru kemudian kita bisa kemukakan alasan-alasan teologis berupa keutamaan tilawah Quran yang sudah didawuhkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satunya adalah hadis sahih yang sering disampaikan oleh guru saya Kiai Najib Krapyak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yutadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah sambil membaca kitabullah dan saling mempelajari di antara mereka, kecuali akan turun bagi mereka ketenangan dan diberikan rahmat, serta malaikat akan menaunginya, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di sisinya. Semoga kita semua bisa gandrung ya tilawah Quran sesuai dengan kondisi dan kadar kita masing-masing. Ada yang membacanya seayat-seayat dengan terbata-bata, ada yang membacanya sehari khatam, ada yang bisa mendalami tafsirnya, ada yang bisa menguak rahasia-rahasia ilmunya, ada yang bisa mengkhatamkannya dalam sholat, terserah. Yang penting tidak termasuk golongan yang menelantarkannya.